rahasia hidup seimbang dan produktif dengan metode 888. Sehari 24 jam tapi kamu kerja terus? Bukannya bikin kita kaya, malah jadi tipes. Gimana ya caranya hidup sehat dan seimbang? Hidup sehat memang harus dilatih untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sebab ini menjadi salah satu hal yang wajib kamu terapkan agar tidak mudah stres. Pernah nggak kamu merasa bahwa hidup kita terlalu gabut atau bahkan terlalu sibuk? Nah, hidup seimbang dengan metode 88 ini mengajarkan kita untuk lebih peduli dengan kesehatan mental dan fisik diri sendiri. Lantas, apa sebenarnya metode 888? Secara garis besar, metode 88 merupakan strategi manajemen waktu yang dirancang untuk membantu kamu agar dapat memaksimalkan produktivitas. Banyak sekali loh manfaat yang dapat kamu rasakan ketika sudah menerapkan metode ini. Di antaranya, dapat meningkatkan fokus otak kamu. Kurangnya fokus dapat terjadi karena kamu kurang tidur dan berolahraga. Adanya metode ini dapat memaksimalkan jam tidurmu, bahkan meningkatkan ketajaman otak fokus kamu. Manfaat lainnya adalah metode ini dapat meningkatkan kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental bukan hanya membantu kamu menjalani hidup menjadi lebih baik, namun dapat membantu untuk tetap produktif karena otak akan berkembang secara optimal. Metode 88 ini juga akan membantu kamu untuk menjaga keseimbangan hidup karena membantu untuk mengatur pembagian waktu. Pembagian ini bertujuan agar kamu bisa mengalokasikan waktu dengan baik untuk menjalani hidup yang seimbang setiap harinya. Mari kita simak bagaimana metode 88 ini ya. 8 jam pertama untuk bekerja. Metode 88 menekankan pentingnya 8 jam untuk bekerja secara efektif. Hindari menyelipkan hiburan seperti mengobrol, screen time dalam waktu 8 jam ini. Jika kamu menggunakan 8 jam untuk sungguh-sungguh bekerja, maka kamu akan terhindar dari lembur yang tidak produktif yang akan membahayakan kesehatan. Gunakan waktu istirahat kerja kamu untuk makan dan tidur jika memungkinkan. Waktu tidur tersebut dapat meningkatkan kembali konsentrasi otak kamu. Lalu, bagaimana ya hal yang perlu kita lakukan agar kerja tetap maksimal? Kamu bisa menentukan prioritas, baik itu dalam hal pekerjaan maupun kehidupan pribadi, sehingga kamu dapat mengelola workload yang berat. Dengan menentukan prioritas, kamu bisa membagi tanggung jawabmu dalam beberapa hal yang kecil yang bisa dikelola. Untuk melakukannya, bandingkan tugas apa saja yang paling penting untuk kamu selesaikan terlebih dahulu berdasarkan deadline hingga manfaat yang bisa didapatkan ketika menyelesaikannya. Selain itu, kamu harus membagi batasan diri dan juga untuk mengetahui cara yang ampuh untuk mengelola beban kerja yang berat. Cobalah untuk mempraktekkan self-awareness saat bekerja untuk mengetahui batasan diri kamu. Dengan begitu, kamu bisa turut mengevaluasi porsi kerja kamu saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi diri kamu. Selain itu, kamu juga bisa beristirahat sejenak atau cuti bekerja. Beristirahatlah dapat membantu kamu untuk membuat kondisi fisik dan mental yang lebih segar, sehingga kamu bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih efektif. Hal ini tentu lebih baik daripada memaksimalkan diri untuk bekerja dengan perasaan yang kesal. Pertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat membantu kamu merasa menjadi aman secara fisik, mental, pikiran ketika kamu ingin cuti atau libur. Selanjutnya, 8 jam kedua untuk tidur. Setelah 8 jam untuk bekerja, 1 jam istirahat, dan juga telah kamu gunakan di kantor, sisa 7 jam lainnya harus kamu maksimalkan untuk istirahat secara fisik, yaitu tidur.
Hitung waktu tidur kamu setiap malam. Tidur cukup akan berdampak lebih baik bagi kesehatan badan tubuh kamu loh. Gangguan tidur juga berkaitan erat dengan resiko depresi. Kamu bisa mencoba tidur dalam keadaan kondisi gelap atau mematikan lampu kamar karena akan membuat kualitas tidur kamu menjadi lebih baik. Adanya paparan cahaya menjadi faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis kamu. Cahaya yang diterima tubuh saat tidur dapat memberikan sinyal yang menunjukkan waktu-waktu tertentu bagi tubuh. Untuk memperbaiki pola tidur agar menjadi lebih baik, hal mudah yang harus kamu lakukan adalah membuat jadwal tidur yang teratur. Jadi, usahakan untuk tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya. Misalnya saja, hari ini kamu tidur pada pukul 10 malam dan bangun jam 5 pagi, usahakan untuk tidur dan bangun pada pukul tersebut setiap harinya. Terapkan jadwal tidur secara konsisten meskipun kamu sedang libur agar siklus tidur tubuh terbentuk. Bukan hanya tidur yang cukup, bermain gadget pun perlu kamu perhatikan. Seringkali kita merasa selalu bermain gadget ketika akan tidur. Padahal screen time akan membuat mata sulit untuk tidur. Screen time akan menghambat pengeluaran hormon yang mengatur proses tidur. Sehingga pemberian jeda antara jam tidur dan screen time akan mencegah tubuh kamu mengalami kesulitan tidur. Untuk pengerjaan tugas yang membutuhkan screen time dapat diusahakan untuk selesai pada sore hari. Ketika menjelang tidur dapat diganti dengan mengobrol bersama atau membaca buku. 8 jam terakhir adalah untuk waktu pribadi kamu. Metode ini mementingkan 8 jam kamu untuk lebih mencintai diri sendiri. Kamu dapat mendorong diri untuk melakukan hal-hal yang membuat tubuh kamu rileks. Kamu bisa menggunakan aktivitas untuk 3F, 3H, dan 3S. 3F yang terdiri dari family atau keluarga, friend atau teman, faith atau iman. 3H yang terdiri dari health atau kesehatan, hygiene atau kebersihan, hobi, dan 3S yang terakhir yaitu soul atau jiwa, service atau pelayanan, dan smile yaitu senyum. Hal apa sih yang perlu kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Pertama, melakukan self-care. Kebanyakan dari kita lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan dan menjalani aktivitas sehingga tidak dapat menyisihkan waktu untuk melakukan self-care pada diri sendiri. Kita juga mungkin beranggapan bahwa menikmati waktu bersantai sebaiknya hanya dapat dilakukan apabila sudah selesai semua tugas dan juga pekerjaan. Namun nyatanya, tanpa melakukan perawatan diri yang teratur, jauh lebih mudah kamu untuk burnout, mudah cemas, menyerah, bahkan hingga depresi. Kamu bisa untuk sekedar berjalan-jalan, menulis jurnal, atau hanya makan makanan favorit. Dan juga, kamu harus juga bisa berolahraga. Olahraga tak hanya dapat menyehatkan kita secara fisik loh, tetapi juga secara psikis. Dengan berolahraga, kamu bisa mendapatkan mood menjadi lebih baik dan tidur yang cukup, sehingga akan berpengaruh untuk kesehatan mental kamu. Rekomendasi self-care lainnya adalah dengan melakukan journaling. Jika kamu memiliki beberapa pencapaian yang ingin diraih, journaling bisa menjadikan bantuan untuk kamu untuk mengingatkan tujuan tersebut. Journaling juga dapat meningkatkan kesehatan mental dengan cara kamu bisa menulis tentang perasaan dan pikiran yang lebih dalam. Journaling bisa kamu isi dengan tulisan rasa syukur dan terbukti memberikan efek positif bagi kesehatan mental. Nah, itu dia beberapa metode yang dapat kamu lakukan agar lebih produktif dalam hidup. Ingat, bukan hanya fisik yang perlu dijaga, namun kesehatan jiwa juga perlu kita rawat. Jika kamu menerapkan cara hidup seimbang dengan aturan di atas, maka prioritas kamu untuk menjalani kehidupan ini akan lebih baik. Kamu juga tidak perlu bergesa-gesa dengan pencapaian hidup orang lain, sebab kamu niatkan tujuan kamu untuk hidup seimbang tanpa
berlomba dengan siapapun.